Itu dari aku SD banget aku sering beli mahkota, aku sering beli sash gitu. Lucu. Jadi kayak jadi emang dulu tuh aku maunya ya itu jadi seseorang kayak jadi queen atau jadi Miss Indonesia atau jadi something else gitu. Aku Oh ya, adik tahu. gimana ya ngomongnya? Oh jujur aja. Ya mungkin ya fakta sih. Ya. Sering bersama. Iya fakta, cuman sebenarnya itu preferensi ya kak. Oh pasti. Iya. Terus waktu itu aku lagi lihat nilai aku di mading, tapi ada orang yang lagi ngeliat nilai dia juga. Terus dia kayak ngomong, ini nih si Nashwa ini Allah dia lulus gara-gara bapaknya gitu. Terus aku standing behind her. Aduh. Dia nggak tahu ada Dia kamu nggak juga. tahu. Jadi aku, gitu. Aku juga kayak aku nggak enak karena aku tahu, tapi aku juga nggak enak dengernya gitu. Tapi aku jadi akhirnya kayak cuma ngomong, misi ya, aku mau liat nilai aku gitu. Terus kayak ya gitu. Terus ya udah, aku dari situ aku benar-benar aku sempet sih waktu itu kayak agak kecil hati gitu. Aduh, ini dua-dua hari ini kakak saya ini semuanya punya ini ya personality yang berbeda ya ternyata. Mon, Ya. hidup ini itu is a series of choices that we made in life. That is true. Bener gak sih? Setiap keputusan yang kita buat itu akan dictate what's our life gonna be in the future. Yes, dan kita sering sekali dihadapkan dengan pilihannya itu sangat susah ya. Betul. Kayak kalau boleh cerita nih ya kalau aku baru aja kemarin tuh harus memilih antara dua lelaki tampan dan menawan. Ya, sangat-sangat susah untuk dipilih, Kak. Kenapa emangnya ada cowok ini bedanya apa? Udah Kak. Ya aduh. udah, Itu tuh episode pertanyaannya boleh spesial. nggak langsung Apa? pilih cowok A atau cowok B jadi ya? Aku akhirnya memilih diri sendiri. Hashtag self love, hashtag I love me. That's good. Love yourself. But, Anyway, Mon, nah, I have a deeper question for you Okay. deh. Ini tuh yang sebenarnya menjadi dilema dari berbagai kaum muda di luar sana, termasuk dulu juga aku alami. Oh, apa It's tuh? about career or education, pendidikan atau karir. Oh, bukannya career itu setelah education ya? Biasanya begitu, tapi kan Oke. sekarang seberubahnya waktu begitu cepat ya. Kadang itu banyak sekali peluang-peluang untuk karir itu datang sebelum kita bahkan lulus. Oh. So, hari ini tuh bintang tamu itu spesial banget. Oke. Karena seseorang ini adalah seseorang yang begitu super sibuk. Oke. Sibuk di dunia entertainment, sibuk juga di pendidikan ya. Karena pendidikan yang diambil bukan main-main sibuknya. Oh. Tebak apa? Oh, teknik kimia dong kayak diriku. Enggak, lebih susah lagi. Apa? Kedokteran. Waduh, itu bukan susah, itu berat ya guys Iya, ya. itu mah. Ini dua hal yang begitu stressful, and she put it in one place and she managed it so well. Oh. Langsung saja ya, kita welcome bintang tamu kita hari ini, Nashwa Zahira. Aduh jadi malu kayak openingnya agak fantastis. Well, sebelumnya congratulations ya. Thank you kakak-kakak cantik. Udah Terima kasih. wisuda. Luar biasa. Pertanyaannya adalah apa kabarnya? Aku alhamdulillah baik. Kakak gimana kabarnya? Kita sedikit salfok dengan muka kinclong yang super kinclong Kalau ya. kalau kakak salfok aku gimana lagi? Aku dari tadi ngelihat, by the way ya FYI buat kalian guys, first impression aku kayak benar-benar Miss Indonesia, benar-benar kinclong, cantik dan semuanya. So pretty. Tunggu ya, kamu jadi Miss Indonesia abis ini. Aduh, jangan gitu Dengar dong. sih perwakilan mau mana Sumatera Utara, Aceh, mau mana ini? Didoain aja ya. Iya boleh. Bener-bener, Kebetulan emang you the komite dream ya. juga nih untuk audisi Miss Indonesia 2026. Jadi kita Langsung checklist aja ya. Amin. Anyway, kita nih lagi kepo nih dengan kehidupan kamu sebagai dokter dan juga sebagai seorang aktris dan juga penyanyi. Oke. Dan kamu itu sebenarnya sudah memulai di dunia entertainment itu sejak 2018. 18. Iya benar. Itu berarti kamu masih
SMP. Iya masih SMP kelas 3. Itu masih muda banget. Dan itu Iya. kamu Indonesian Junior Idol. Iya, Indonesian Idol Junior. Berarti emang kamu suka nyanyi, passion kamu. Gimana, ceritain dong. Jadi kalau aku boleh jujur ya, Yes. sebenarnya cita-cita aku adalah Putri Indonesia atau Miss Indonesia ataupun sesuatu. Pokoknya aku mau menjadi seseorang Miss di Indonesia ini. Beauty pageant mau jadi queen. Sebenarnya dulu, jadi Potensi dulu sih mukanya. Mukanya sangat berpotensi. tapi, ya tapi sekarang aku udah kayak udah nggak mungkin deh gitu. Cuman dulu aku sering beli mahkota gitu. Dari aku SD banget aku sering beli mahkota. Aku sering beli sash gitu. Lucu Jadi kayak jadi emang dulu tuh aku maunya ya itu jadi seseorang kayak jadi queen atau jadi Miss Indonesia atau jadi something else gitu. Aku pengennya kayak gitu dulu. Nah tapi tiba-tiba tuh waktu aku SD tuh aku ternyata seneng buat nari. Aku seneng nari. Terus mama ayah aku juga seneng musik. Keluarga aku seneng musik. Akhirnya aku seneng nyanyi juga. Terus dulu aku sempat nonton live Indonesian Idol Junior. Terus aku tiba-tiba kayak aduh kok kepengen gitu. Terus kayak manifest aja, aduh semoga bisa ya suatu saat gitu. Terus jadinya aku mungkin secara nggak sadar jadi kayak berjalan ke arah nyanyi. Akhirnya aku lebih ke nyanyi sekarang gitu. Luar biasa. Satu batch sama Anet ya berarti. Iya, di aku yang menang Anet. Oh, I see. Anyway, sebenarnya aku masih kepo sih dengan Yes. dunia entertainment sama kedokterannya, bagaimana bisa membalance lifestyle itu. Tapi sebelum kita lebih lanjut, kita main game dulu, santai gak sih? Boleh, Kita apa mau tuh? tanya fakta atau mitos di balik mahasiswa kedokteran. Oke. Karena Kakak ngomongnya Anggun Lee banget ya. Kalau dia iya, kalau aku udah nggak lagi sih. Ada medan-medannya loh, kedengaran ada orang kali. Medan. Iya kan, kita nggak bisa. Medan. logat medannya coba dikeluarkan dulu kalian berdua. Dia tuh apa ya? Dia kayak terkeluar sendiri gitu. Dia nggak bisa kalau misalnya kayak terlalu disuruh kayak coba Medan dong gitu, kayak bingung ya mau gimana ya Kak. Tapi lahir di Medan. Aku lahir di Medan, besar di Medan. Aku juga kuliah di Medan dan nanti akan koas di Medan juga. Medan Pride ya. Medan Pride. Kalian Terus. Jadi untuk episode kali ini beraksen Medan dulu aku dikit ya. Iya Wah, kan, seru kali Pak. boleh. Aku juga senang sekali dengar kalian berdua. Coba. Oke. Kita tanya nih, fakta atau mitos di balik mahasiswa kedokteran. Yang pertama, kalau belajar kedokteran harus hafal ribuan istilah Latin. Dibilang ya fakta sih menurut aku. Fakta ya? Fakta. Susah banget. Sebenarnya kalau susah menurut aku tuh yang lebih susah itu memahami konsepnya, karena sebenarnya Latin itu dimulai tuh waktu aku semester 1 tuh ketemu Latin di praktikum anatomi, karena kan semua istilah tubuh tuh harus diganti jadi bahasa Latin kan. Kenapa Iya. tapi? Sebenarnya malah bahasa Indonesia itu banyak diadopsi dari bahasa Latin, kayak infeksio itu infeksi kayak gitu-gitu. Itu dari bahasa Latin kayak gitu-gitu. Lebih susah hafalin kayak anatomi tubuh atau istilah penyakit atau apa? Kalau aku anatomi sih, karena banyak banget. Iya sih. Banyak banget, dia benar-benar sampai kayak vena kayak gitu-gitu Dilatih juga kayak semua. diganti kayak beda lokasi, even yang kayak jari itu biasanya tuh namanya digitalis kayak gitu. digitalis. Tapi kalau misalnya arteri yang dari jempol tuh radialis gitu. Nanti kalau misalnya di sini beda lagi namanya. Terus kalau misalnya agak jauh namanya kadang namanya profundus. Kalau misalnya agak gitu-gitu deh. Pokoknya gitu Skip deh. deh. Aduh, Kalau hebat misalnya sih, agak tengah salut. medial gitu-gitu. Jadi kayak sebenarnya tergantung lokasi juga. Jadi terbukti ya guys, kalau misalnya Nashwa ini dia itu graduate dari FK itu gak cuman sekedar graduate, tapi emang bener belajar ya, oke? Kita sudah membuktikan itu di podcast ini. Lanjut. Nomor 2. Mahasiswa kedokteran itu nggak punya waktu tidur. Aku mitos sih. Kalau masih mahasiswa mungkin masih punya waktu tidur, tapi kalau misalnya jadi dokter muda itu yang mungkin waktu tidurnya mungkin agak kayaknya sangat terganggu sih. Kalau aku lihat dari senior aku ya, karena kan aku baru mau masuk koas banget insyaallah. Jadi kalau mahasiswa, kalau aku kemarin menjalaninya aku masih bisa tidur sih, karena aku juga orangnya kalau nggak cukup tidur otak aku nggak ikut berfungsi, jadi aku harus get enough sleep gitu. That's good. Nah, ketika kamu masih ada waktu itu, kamu masih ada waktu buat nyanyi dan ke dunia entertainment gitu?
balik ke Jakarta gitu atau gimana? Aku kan kuliah tuh Senin sampai Jumat. Jadi aku tuh ngambil Jumat sore buat ke Jakarta. Jadi kerjaannya dikerjain Sabtu atau Minggu. Terus kalau misalnya udah kelar Sabtunya atau Minggunya, Minggu malam aku balik atau enggak Senin subuhnya aku balik terus langsung ke kampus. Aku biasanya tuh habis dari bandara langsung ke kampus. Jadi flightnya first flight. Gitu. Tapi itu sih. aku tidak rekomen sih karena rasanya otaknya kayak mau pindah ke dengkul. tapi mungkin aku juga kayak aku senangnya karena kalau misalnya sibuk tuh aku jadi nggak punya waktu buat mikirin hal-hal yang nggak penting gitu loh. Jadi kayak overthink Iya, hal-hal yang iya, ini bener. ya. Malah aku kalau diam aja di kamar seharian tuh kayak overthink, kayak hal-hal yang kayak kadang nggak perlu dipikirin sekarang ya sebenarnya juga jadi kepikiran gitu. Jadi kalau misalnya sibuk kan nggak kepikir. Kamu gitu. tuh Capricorn ya? Enggak. Oh, ciri-cirinya Aku kayak Capricorn. Capricorn. Ya kita emang Capricorn Oh iya, kakak. Tapi aku deket dengan Capricorn. Aduh, apa bisa Capricorn? Tebak aku apa? Aquarius. Iya, aku Aquarius. Oh, jadi masih ada sedikit kemiripan ya. Ambisiusnya Iya, kayaknya aku ada banyak ya. yang bilang kayak gitu sih. Oh, it's Tapi okay. tapi sebenarnya aku tuh nggak ngerasa diri aku terlalu seambisius itu. Tapi aku bisa Mengambil bilang aku opportunity iya, yang dan ada. aku lumayan apa ya? Aku semangat aja sih orangnya. Yes. Asik. Aku suka Tuh, kayak guys. sibuk gitu aku suka. Yes. Kalau Naswa sukanya sibuk, kalau aku sukanya sok sibuk. Oke deh, kita lanjut ya ke fakta atau mitos ketiga. Kuliah kedokteran itu mahal banget. Mungkin fakta, tapi itu bisa jadi mitos kalau misalnya di akal-akalin. Jadi sebenarnya aku punya beberapa reason sih. Kenapa aku dulu ngambil, aku tuh dulu masuk FK-nya ambil jalur undangan SNMPTN. Karena kalau jalur undangan UKT-nya lebih murah guys. Jadi UKT-nya lebih murah. Bener-bener. Dan lebarannya 3 kali lipat. Masa sih? Sumpah. Jadi kalau misalnya undangan tuh UKT aku 10 juta. Di tahun aku, kalau misalnya yang mandiri UTBK tuh kalau nggak salah 30 something gitu. Wow. Jadinya Jadi lumayan sebuah banget penghematan ya. untuk orang tua saya. Jadi kayak lebih hemat. Next, keempat. Koas itu fase paling menyeramkan di kedokteran. Kalau paling aku nggak tahu karena aku belum menjalani juga. Oke. Cuman emang aku deg-degannya ada banget. Tapi kayaknya setelah koas akan ada spesialis juga sangat Lebih serem. seram Iya, lagi. jadi kayak semua serem deh. Soalnya sekarang rasanya serem tapi kayak koas lebih serem, spesialis juga lebih serem lagi, kayak semua serem. Tapi yang paling serem itu nggak punya pasien, guys. Nah, itu lebih serem lagi ya. iya. Tenang, kalau mungkin ini lebih mah serem itu. ngantri. Iya, Ya Allah, amin. toh. Allah, Oh, tapi omong-omong ngomongin tentang pasien, emang kamu mau ambil spesialis apa nih? aku pengennya kalau nggak rehab medik, aku pengen kulit atau mata Oke. juga ada di option Oh, aku. mata. Mata itu kayak your Mom ya. Iya. Mengikuti Oh jejak. iya, kamu itu dari keluarga dokter ya, orang tua juga dokter. Iya, dulu mama ayahku dokter. Oke. Jadi kayak mungkin dari kecil juga sudah terinfluence kayak ih seru banget kerjaannya kayak gini gitu. Jadi kayak dulu kan aku ikutnya pas mamaku praktek gitu-gitu doang. Jadi taunya kayak gitu doang. Tapi masuk kedokteran tuh dipaksa orang tua kan. Kalau misalnya di Keluarga orang dokter. Indonesia ya kayak top tiernya itu adalah kedokteran, hukum dan apa gitu ya. Iya, benar-benar. Jadi dipaksa atau emang Sebenarnya mau? dipaksa enggak, cuman aku mungkin lebih ke diarahkan sama orang tua aku buat jadi dokter. Dulu aku pengennya hubungan internasional ambilnya, jauh sempet banget. pengen. Iya, karena aku suka ngomong kan, terus aku suka kayak traveling, aku suka berkomunikasi sama banyak orang gitu-gitu. Jadi dulu mikirnya apa HI aja gitu, tapi kemarin sempat ada beberapa pertimbangan lah gitu. Jadi kayak kayaknya dokter aja deh gitu. Oke, lanjut kau deh. Next, anak kedokteran itu pasti jago suntik. Jago suntik. Yoi. Jago. Kamu bisa kan tapi? Aku bisa. Cuman menurut aku kalau jago itu bisa fakta, ya fakta sih mungkin. Cuman jago itu mungkin menurut aku lebih ke latihan ya daripada kayak bawaan lahir. Karena agak susah ya buat cari vein Iya, nadi-nadi iya itu kan, biasa dan suster beda-beda ya juga yang kan lebih. setiap orang nggak yang semuanya veinnya bisa nimbul Iya. gitu kan. Jadi ada juga yang agak susah buat dicarinya gitu-gitu. Tapi aku pernah lihat deh kayak video di Instagram gitu. Jadi mereka itu pakai balon, terus mereka nyuntik. Oh iya, tahu nggak? aku tahu, Itu aku tahu. kalian latihan kayak gitu juga? Aku langsung di ada Siap. kayak phantomnya gitu. Jadi dia ada kayak patung. Oke. Nanti tapi kalau misalnya kita
Salah. naruhnya di right position, dia akan keluar. Kalau misalnya kita tarik dikit, dia akan keluar darah gitu. Jadi dia udah emang phantom buat latihan suntik kayak gitu. Dan I kalau misalnya see. kita salah, nggak keluar darahnya kayak gitu-gitu. Oke, next. Oke. Masuk kedokteran sebenarnya hidup sosial hilang. Hidup sosial hilang, aku nggak setuju, mitos karena aku selama masa perkuliahan malah yang bikin aku waras itu adalah bersosialisasi. Aku ngerasa gitu sih. Jadi masih ada waktu ya? masih banget. Sosialisasi. Gak usah Iya. untuk sosialisasi, untuk kerja di Jakarta aja masih ada waktu nih orang. Iya, Iya. itu justru karena itu aku pikir gak ada waktu untuk sosialisasi. Banyak juga sih kayak nanya kayak gitu sama aku, tapi justru kalau aku orangnya aku lebih ke quality over quantity. Jadi kalau misalnya pun belajarnya kayak terlalu yang kayak banyak banget, tapi kayak kayak nonstop kan nanti jadinya kayak nggak fokus dan malah jadi kayak kebek gitu kan. Makanya aku mendingan kayak oke, sekali belajar fokus, next kalau misalnya mau main bisa, tapi yang belajar yang kemarin udah fokus gitu. Jadi kayak nggak kehilangan waktu main juga, tapi tetap belajar juga kayak I gitu. see. Anyway, kita masuk ke last point. Boleh dong, Mon. Ini kayak seru nih. Anak kedokteran lebih sering pacaran sama sesama anak kedokteran. Oh ya, adik tahu. Gimana ya ngomongnya? Oh jujur aja. Ya mungkin ya fakta sih. Fakta. Karena karena gak ketemu orang lain di luar situ gak sih? Karena kalian sering bersama. Iya fakta. Cuman sebenarnya itu preferensi ya Kak. Oh pasti. Iya Ya, kan. kalau kau gimana? Iya, kalau aku kebetulan contohnya mama ayahku sama dokter ya kan. Kalau aku nggak ada sih. Aku nggak tahu, ayah aku nggak mengalami. Aku nggak mengalami. Jadi kayak Dulu juga gak mengalami. kalau dulu kebetulan aku orangnya nggak suka ini ya. Aku yang udah lewat aku lupa biasanya. Sepertinya aku udah semuanya. Ya gitulah. Gitu ya. Ya preferensi sebenarnya. Cuman Gitu, emang banyak. gitunya. Iya gitu Kak. Tapi Iya. denger-denger emang orang-orang kedokteran red flag, Mon. Entar jilat ludah sendiri, entar pacarku abis ini kedokteran. Iya, Aduh, makanya, bahaya. Tapi bahaya. ku terima juga ya kan. Jadi sebenarnya mungkin karena lingkupnya itu aja. Betul. Jadi kayak mungkin lebih ke sering ketemu, sering ini mungkin chinlock ya nggak tahu ya. Tapi mungkin ya menurut aku itu juga karena kehidupan kedokteran itu agak sedikit berbeda dengan kehidupan orang pada Benar, umumnya. iya. Lifestyle mereka itu hanya bisa dipahami Oleh sesama sesama dokter. mereka. Iya benar. Jadi baik juga sih yang kayak bilang intinya kayak kalau misalnya kita sama-sama dokter tuh nggak harus ngejelasin banyak hal. Betul. Kayak gitu. Jadi mungkin ritmenya lebih sama. Jadi makanya banyak orang yang Nyarinya memilih sesama. untuk sama. Tapi kadang berbeda juga nggak apa guys. Iya betul. Udah nggak usah, Yaudah. kamu nggak usah sama dokter. Cari penyanyi aja kamu biar sesama penyanyi. Iya, aku apa aja yang penting baik dan juga sayang orang tua, sayang sama aku dan disetujui orang tua aku. Amin. Semoga langsung dapat ya. Ini udah selesai ya gamenya, langsung aja nih. Oke. Aku tuh penasaran, kamu tuh pernah gak sih kayak didiskriminasi di dunia kedokteran karena kamu itu udah berkarir di dunia entertainment? Dipandang sebelah mata atau gimana gitu? Oke, jadi aku pernah banget sih Kak. Jadi awal aku masuk tuh juga banyak banget stigma orang. Dulu tuh aku juga sempat jadi BA-nya Ruang Guru. Jadi dulu aku tuh masuk banyak banget aku mendengar desas-desus orang kayak ala ini paling karena ininya Ruang Guru, ala paling karena bokap nyokapnya FK kayak Is gitu. it true? No, of Oke. course. Karena aku juga dari dulu tuh sangat memisahkan. Jadi even kayak misalnya aku ujian sama temennya ayah aku gitu, kayak aku tahu ayah aku pasti temenan sama dosen aku ini, tapi kayak even ayah aku pun nggak tahu aku ujian di hari itu. Jadi kayak sebenarnya orang tua aku juga nggak tahu timeline kayak kapan aku ujian, kapan aku ketemu dosen yang ini dan biasanya malah setelah itu atau nggak berbulan-bulan setelah itu baru kayak ayahku nanya kemarin sama dokter ini ya gitu. Jadi kayak Jadi kamu bener-bener belajar ya. Sebenarnya ada banget. Terus aku dulu waktu aku ujian pertama aku tuh dulu ujian praktikum anatomi itu menurut aku tuh sangat susah dan tapi aku benar-benar belajarnya aku nggak pernah belajar sekeras itu seumur hidup aku. Itu benar-benar belajar terkeras pertama di hidup aku. Terus waktu itu alhamdulillah aku lulus. Terus waktu itu aku lagi lihat nilai aku di mading, tapi ada orang yang lagi ngeliat nilai dia juga. Terus dia kayak ngomong, ini nih si Nashwa ini Allah dia lulus gara-gara bapaknya gitu. Terus aku standing behind her. Aduh. Dia nggak tahu ada Dia kamu nggak juga. tahu. Jadi aku
aduh gitu, aku juga kayak aku nggak enak karena aku tahu, tapi aku juga nggak enak dengernya gitu. Tapi aku jadi akhirnya kayak cuma ngomong, misi ya, aku mau liat nilai aku gitu. Terus kayak ya gitu, terus ya udah, aku dari situ aku benar-benar, aku sempet sih waktu itu kayak agak kecil hati gitu. Iya. Karena kayak apapun yang aku lakukan ternyata tuh disangkut pautkannya sama orang tua aku, sama hal-hal kayak ala paling gara-gara artis, ala paling gitu-gitu. Tapi sebenarnya aku benar-benar work very hard gitu buat ujian-ujian aku, buat kerjaan aku kayak gitu kan. Jadi kayak kadang aku agak sedih, tapi again aku pikir-pikir lagi, selama mereka kayak nggak tahu proses aku gimana, yang tahu cuman aku, jadi kayak nah gitu, kayak never mind. Jadi menurut kamu dengan segala privilege yang kamu punya, dengan segala kesuksesan yang udah kamu raih di umur yang sangat muda ini, apakah itu menguntungkan kamu di dunia kedokteran atau malahan kamu itu jadinya harus kerja 2 kali lipat untuk membuktikan diri kamu sendiri ke orang? Aku kalau boleh jujur, aku ngerasanya lebih ke opsi yang kedua sih. Aku jadi kayak 2 kali lipat sih. Mungkin keuntungannya tapi ada juga. Jadi kayak kalau misalnya bagian komunikasi kayak gitu-gitu. Jadi misalnya aku ada ujian misalnya yang berhubungan dengan komunikasi, misalnya kayak OSCE kayak gitu-gitu, aku jadi lebih lebih tenang gitu ngadepin sesuatu di bawah tekanan tuh. Aku lebih tenang sih ngerasanya. Aku sebenarnya nggak terlalu yang kayak aku harus buktiin gitu, enggak. Cuman kayak aku at least aku harus kayak prove them wrong gitu, karena aku benar-benar work hard though. I can see that, I can see that. Anyways, kalau misalnya nih besok ada ujian, tapi ada job yang bagus banget nih, yang exposure-nya luar biasa, atau mungkin yang duitnya pilih mana? Aku sebenarnya biasanya aku selalu mengusahakan buat kayak dua-duanya, karena menurut aku change itu nggak selalu datang 2 kali, tapi pendidikan juga ada timeline-nya sendiri dan harus selesai tepat waktu. Kalau aku ya, aku tuh selalu tekanin juga ke diri aku sendiri juga. Kalau misalnya emang lagi ada ujian, kalau misalnya ada urgency yang kayak emang nggak bisa, I have to say no gitu. Emang jangan jadi takut gitu kan buat kayak bilang enggak, karena ya emang ada hal-hal yang harus dikorbankan gitu. Tapi biasanya emang aku harus mengusahakan dulu dua-duanya. Biasanya sih aku alokasikan jadi kayak weekendnya kerja, weekdaysnya kuliah, kayak gitu lagi sih. Kayak ada prioritasnya lah ya, Iya, jangan benar. sampai salah Benar-benar keputusan. Tapi aku jadi penasaran nih, kamu itu sebenarnya lebih gugup ujian atau untuk tampil di depan TV? Kalau dari 2 itu. Aku kalau boleh jujur, aku lebih deg-degan ujian. Oh iya, Jauh. dibanding TV semua kalau kamera ada ujian banyak orang. bener-bener stres. Aku pernah muntah sebelum ujian. Kenapa? Karena susah banget Kak. Ada juga ujian tuh yang lulus tuh kayak cuma 20% dari angkatan. Jadi kayak kadang tuh aduh, dan aku nggak bisa bayangin kalau misalnya nggak lulus harus ulang tahun depannya kayak gitu. Itu banyak. nggak ada remet? Nggak ada. Harus nunggu tahun depan. Iya, jadi ada tiba-tiba, jadi ada di tengah-tengah aku semester berapa, 3 kalau nggak salah, apa 2 gitu, ada kayak peraturan nggak boleh remedial gitu. Jadi tapi emang sebenarnya the good thing is jadinya belajarnya jadi benar-benar optimal. Tapi the bad thing is itu the only chance you have gitu. Jadi kayak stresnya tuh beda, kayak jantung mau copot, keringet dingin, kayak pasrah gitu. Beda, pokoknya dia beda. Kalau misalnya manggung mungkin deg-degan juga, cuman aku mungkin kalau manggung tuh semakin kita siap terus semakin kayak oke, let's go gitu. Tapi kalau misal belajar tuh semakin kita belajar rasanya semakin nggak bisa, makanya Makin kayak ada yang kurang. Iya benar, kok kayak yang ini kayak aku nggak tahu ya kok gitu. Jadi kayak lebih Tapi deg-degan. mau nanyakan, kamu gugup nih ujian. Cara kamu overcome kegugupan itu gimana? Apakah caranya sama dengan cara kamu mengovercome kegugupan ketika mau naik panggung? Sama atau beda? Sebenarnya sama, tapi ditambah doa yang banyak. Jadi kayak mungkin kalau misalnya manggung ya itu sih sebenarnya sama sih konsepnya. Semakin kita ngerasa kita siap, akan semakin berkurang juga sih rasa nervousnya menurut aku, karena kita tahu kita siap dan preparation kita udah good enough gitu kan ngerasanya. Jadi kayak oke, kita hadapi. Tapi kadang-kadang kalau ujian tuh kadang yang bikin nervous tuh aduh, soalnya yang kita pelajarin nggak ya, soalnya sama nggak ya sama yang aku tahu, kayak gitu. Jadi mungkin ada kayak overthink yang kayak gitu. Jadi ya lebih deg-degan ujian.
Ya, been there sih, kita kan pernah ujian juga. Cuma kayaknya nggak seserem kedokteran sih. Ya, tapi kakak teknik kimia tadi ya. Gila sih itu juga. Aduh, aku pas SMA kimia, aduh susah banget sih. Aku justru pas biologi tuh kayak jijik gitu pas belajarnya, Ya kayak ampun. apa ini gitu, bahasa Latin. Sama sih kayak tadi aku juga nanya ke Audrey, kayak Kak Audrey juga finance kan. Aku dulu ambil FK karena aku kira hitung-hitungannya nggak banyak, tapi ternyata ada juga iya. banyak juga. Iya. Dosis-dosis ya? Iya, Lebih kayak dosis-dosis. berapa Tapi harus- kalau finance kan kayak semuanya hitung-hitungan Pasti, kan. Oh, nggak iya. sanggup aku. Jangan Gampang lah, kasih aku seru kayak lah gitu. finance. Aku jadi penasaran nih, kamu pernah gak sih nge-let go opportunity yang luar biasa hebatnya demi kuliah? Dan apa itu kalau boleh tahu? Aku bisa bilang banyak sih. Oh banyak. Iya, Ih, banyak. Coba Jadi deh, aku salah pernah satu. juga sih kayak berhari-hari nangis karena kayak kok kayaknya pengorbanan aku begini banget gitu. Kayak ada movies. Oh no. Ya, jadi kayak aku udah sempat itu perjalanan dari casting, terus udah sempat kayak fitting gitu-gitu juga, tapi ternyata tiba-tiba jadwal ujian aku dimajuin. Aduh. Oh tapi Jadi iya kayak- sih dunia at least kadang suka mendadak rombak Iya, jadwal benar, kan. benar sangat mendadak, dan bisa aku kayak gitu? nggak bisa minta jadwal kayak dari jauh-jauh hari, nggak bisa, karena misalnya jadwal buat minggu depan bisa jadi keluarnya di hari Minggu sebelum minggu depan itu gitu, jadi kayak Aduh. aku nggak bisa gitu. Tapi iya sih, kita percaya what's meant for you will meant for Iya, you. benar. Mungkin memang moviesnya itu nanti yang abis ini tuh yang terbaik buat Benar. kamu. Amin. Tapi anyway, kamu juga udah banyak movies gak sih sebelum ini? Aku udah main 2 film sih. Udah 2 movie. 2 film tuh series juga ada. Series ada. Terus Mm-mm. single juga udah banyak. Amin, iya. Passionnya banyak banget ya, nyanyi, acting, mau jadi ibu dokter. Amin. Tapi sebetulnya goals kamu itu mau kemana nih? Kan harus dipilih dong. Gak Iya, boleh dong benar. semuanya diborong. Benar-benar. Dulu tapi aku kalau tanya goals, aku pedomannya Dokter Tompi. Oh, Jadi Oke. kayak karir Dokter Tompi menurut aku amazing, tapi Dokter Tompi juga bisa dokter yang keren banget Iya, kan. iya. Sekarang juga pasiennya keren-keren banget gitu. Maksudnya kayak banyak banget, praktiknya sibuk banget. Aku lihat Dokter Tompi juga punya klinik sendiri, jadi kayak bisa gitu. Oke. Gitu sih. Jadi kalau selalu tanya goals, aku ngelihat diri aku 5 tahun lagi mungkin ya kurang lebih kayak begitu. Kayak Dokter Tompi. luar biasa. Anyway, tapi aku jadi kepo sih. Boleh nggak sih kamu ceritain dulu pas kamu jadi mahasiswa kedokteran itu dari pagi sampai malam itu kamu ngapain aja? A day in my life. Iya, day in my life. Kalau jadi mahasiswa kedokteran tuh pagi bangunnya aku alhamdulillah rumahku dekat sama kampus, dan aku juga kadang aku nggak sanggup buat makeup karena setiap hari jam kuliahnya itu jam 7 sampai jam 5 sore, jam 7 pagi sampai 5 sore. Jadi aku kadang habis sholat subuh aku power nap dikit, terus habis itu aku baru mandi apa segala macam, terus aku 6.30 jalan sampai kampus. Biasanya tuh kelas dulu sampai jam 9, terus 9.30-nya sampai jam 12 praktikum, atau biasanya juga ada small group discussions kayak gitu, atau praktikum, atau biasanya juga ada namanya pleno pakar. Jadi hasil dari small group discussion itu dipresentasiin di depan satu kelas kayak gitu. Nah itu biasa ada kegiatan lain, terus habis itu break dulu 12 sampai 1. Terus habis itu lanjut lagi, kalau kadang-kadang kelas, kadang-kadang praktikum lagi, kadang-kadang ada namanya skills lab juga. Jadi itu apa namanya, kayak semuanya yang berhubungan dengan skills, kayak tindakan-tindakan, misalnya kayak tadi infus, terus resusitasi cairan jantung kayak gitu-gitu. Itu dilakuinnya di skills lab. Itu sampai mungkin sekitar jam 3:30. Nah misalnya dapat blok yang sibuk kayak blok gede gitu-gitu, kadang-kadang bisa lanjut kelas lagi sampai jam 5 gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, bisa selesai di jam 4 kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak satu harian kayak gitu. Terus biasanya kalau misalnya habis small group discussion itu kita dikasih tugas bikin PowerPoint. Jadi biasanya Presentasi malamnya langsung. nugas Jadi lagi seharian ngampus pulangnya nugas. bikin PowerPoint ya, sama Astaga. ditulis kayak dalam buku akuntansi gitu, kayak logbook gitu kita bilangnya. Terus isi PowerPointnya dipindahin ke buku itu, ditulis, terus 2 hari berikutnya baru dipresentasiin kayak gitu. Terus nongkrongnya kapan? nongkrongnya Jalan-jalannya bisa, kapan? Katanya ada. Nah, Iya, mana? Nah itu dia, malamnya nongkrongnya sambil ngerjain tugas. Iya, Itu bukan nongkrong namanya, itu namanya belajar Tugas bareng. kelompok itu. Tapi bisa. Enggak, Bisa. seriusan. Kapan nongkrongnya? Kapan ke Sun Plaza
Daddy Park. Aku sering kali loh Kak ke Sun Plaza. Sambil nugas Aku kan? penghuni tetap, iya sambil bawa laptop gitu. Iya aku penghuni tetap. Kalau aku biasanya kalau emang lagi rajin kerjanya di Rabu malam, jadi Kamisnya kayak tinggal gitu, jadi bisa nongkrong gitu. Atau kalau misalnya emang lagi Rabunya capek banget tidur, ya Kamisnya nongkrongnya sambil nugas. Kalau Itu nugas bukan udah itu selesai, sekali lagi tuh bukan nongkrong. Ya, itu tapi juga. kadang bisa Kak, bisa dinikmati sumpah. Terus pacarannya kapan? Nah itu makanya Teteran, iya. pacaran. Pacarannya nggak pacaran. Mm, Ya karena bisa mungkin weekend, ya nggak tahu ya. Kan weekend Karena nggak kerja. relate. Atau pacarnya nugas bareng. Ya itu kalau misalnya sesama FK kalau mungkin sesama bisa. FK. Oh, Iya. I see. Tapi kan aku nggak tahu. Tapi ini kan dunia kedokteran kan percintaannya itu kan sedikit agak berbeda ya dengan ya manusia pada umumnya. Pernah nggak nulis lagu tentang kekeotikan percintaan yang terjadi di kedokteran? Lagu-lagu aku yang kemarin itu tentang memaafkan. Wah. Alah, nggak Iya. boleh Tapi itu memaafkan. dari hati Kita ya? harus, Dari harus nggak hati. boleh. Harus memaafkan. Nggak usah, nggak apa-apa. Aduh, ini Harus dua-dua maafkan, hari harus ini maafkan. kakak saya ini semuanya punya ini ya personality yang berbeda ya ternyata. Coba ceritain dulu lagunya. Nanti Ya, kita jadi, bakal agree nih. kalau single aku yang kemarin yang aku rilis tahun lalu itu tentang memaafkan. Jadi gimana? Jadi aku tuh pernah ada di fase kehidupan yang kayak kok rasanya kejadian itu udah lewat, tapi kok aku terus-terusan ada di bayang-bayang itu ya. Kok aku nggak bisa yang fully bahagia gitu ternyata karena aku lisan doang yang memaafkan tapi hati aku tuh belum fully menerima gitu kan. Sebenarnya kalau menurut aku dengan kita memaafkan seseorang berarti kita menerima konsekuensi kalau kejadian itu juga harus kita terima dan kita lupakan gitu, atau bukan dilupakan tapi at least kita terima gitu, baru bisa kita memaafkan suatu hal itu. Karena kalau misalnya ngomongnya doang yang memaafkan tapi kayak dalam hati masih kayak tapi kok aku digituin ya, nah itu susah Iya. sih menurut aku. Jadi harus Setuju. dimaafin, harus benar-benar diikhlaskan dan diterima gitu. Betul. Sebenarnya Gitu. memaafkan itu, Mon, adalah bentuk membebaskan diri kan dari belenggu benar, setuju, amarah yang setuju. mungkin efek ke kita dan memaafkan itu Iya, langsung benar. kayak it's a Benar. benefit for us Iya sendiri. juga, benar. Karena aku tuh ngerasa kayak terperangkap sendiri gitu loh, kayak orang yang Udah lupa Ya kali udah ya orang yang nyakitin. orang yang nyakitin, tapi kok kita yang berusaha maafin, tapi kok kita juga yang gak bisa bahagia Iya, gitu. Jadi kayak iya oh mungkin harus dimaafin yang bener-bener dimaafin, jangan dari lisan doang gitu, supaya kita bisa Which is- bertemu dengan bahagia. Iya, betul, itu sangat menguatkan sih. When you know that itu harus terjadi untuk mendatangkan kebaikan untuk Iya kamu. benar. Nah, itu kan single kamu yang tahun lalu ya. Iya benar. 2020. 4, 3. 2022 enggak, ini kan 2026 ya. Oh iya, astaga. Ya, jadi 2025 awal. I see. Ini mau rilis lagi 2026. Iya benar. Pas udah diposting ini udah rilis lagunya. Udah, Insya Allah betul. ya, semoga. Boleh dong spill nih. Apa sih Oke. ceritanya, tentang apa? Full detail. Jadi lagu ini tuh tentang menemukan seseorang yang tepat. Jadi ini mungkin bisa dibilang lanjutan dari single aku yang sebelumnya itu Temu Bahagia. Nah kalau yang ini bahagia udah ketemu beneran. Iya, walaupun memang lagu ini banyak dramanya. Jadi percintaan happy. Percintaan happy. Oh, Karena oke. aku rasa kok lagu aku sedih terus ya dari kemarin gitu. Jadi aku pengennya emang lagu ini tuh lagu yang happy gitu. Jadi di lagu ini aku bercerita tentang ketemu seseorang yang akhirnya benar. Tapi sebenarnya di lagu ini dua orang ini tuh punya bahasa cinta yang berbeda. Tapi walaupun begitu untuk bisa menyayangi satu sama lain, kayak dua orang ini saling belajar bahasa cintanya kayak gitu. Nanti ada di mention juga di liriknya. Iya Gitu. lagi love language difference itu berat loh. Iya, Oh, iya. tapi saking kan mereka kayak lovey dovey gitu, kayak ya udah Harus deh, menerima. aku belajarin bahasa cinta kamu deh gitu, supaya kita Iya. berdua bersatu dan menyayangi gitu. Jadi ada juga ini liriknya, dan akhirnya jatuh juga rasa yang berbunga setelah sekian lama bercerita gitu. Asik. Jadi kayak sebenarnya si cowok ini tuh udah berjuang lama banget dan kayak ceweknya nggak mau awalnya, tapi akhirnya jatuh juga, ternyata cocok gitu. Oh, cewek ini kamu gitu. Cewek ini tadi
gitu deh pokoknya kayak ya ini bisa jadi ya gitu Iya. lah ya. Tapi nih kan lagu-lagu kamu itu bener-bener dari hati kamu banget kan. Berarti itu kamu bener-bener tulis lagunya sendiri. Aku nulis kasarnya, tapi aku dibantu sama banyak orang hebat di belakang layar. Untuk merevisi Aku buat kata-kata. nulis ini dibantu sama Kak Bianca Dimas. Keren. Jadi kayak aku baik juga sih di momen-momen buntu tuh aku kayak Kak Bianca sama Kak Dimas tuh kayak ya udah deh, kamu ceritain deh, kamu cerita deh, kamu lagi ngerasain apa gitu. Ya aku cerita gini-gini Kak. Oke, kamu tunggu sini 5 menit. Dia keluar terus kamu baca. 5 menit keluar. Iya. Enggak tahu deh kayak nyari ilham gitu kayak. buat ilham ilham mana ya, kau gitu. Oke. Keren banget sih Dan Kak tepat Bianca Dimas. banget dari apa yang kamu rasain biasanya Iya, langsung. terus jadi lagu. Terus kayak aduh kok bisa kayak gini gitu. Terus nanti Kalau buka workshop aku mau nih. Waduh. Belajar. Iya sih, tapi seru tau Kak nulis lagu tuh. Kayak Kalau bisa nada, ditumpahkan. kamu juga Nada Kak Bianca Dimas tapi bareng juga sama aku ya bikinnya. pasti Kayak harus aku sesuai ada di situ. karakter kamu kan. suara Aku kamu. juga dulu bilang sama Kak Bianca Dimas, aku pengen banget lagu ini bener-bener aku banget, kayak orang denger oh ini Nasya banget gitu. Keren sih Nasya. Boleh dong dinyanyiin sedikit. Boleh. Kalau Boleh kalau deh. durasinya masih aman full lagu. Aduh, panjang tuh. Oke, silahkan. Dan akhirnya jatuh juga rasa yang berbunga setelah lama bercengkrama berdua hingga tiba-tiba cinta. Deg-degan deh. Ada menyapa kala jumpa. Siapa yang menyangka bahagiaku adalah kamu. Ya kira-kira begitu. Nanti dengerin Bagus aja. banget. Aku Makasih. bener-bener kayak oh my gosh. Tapi bener streaming sih, di mana tapi- aja? Kalau mau streaming lagunya? Di mana aja boleh. di semua digital musik platform. ada. Yes. Kita doakan top ya. Nanti. Amin doain ya Kak. Tapi bagus banget sih suara kamu. Merdu banget jangan ya. gitu dong, malu. Cuman Malu dari deh. how you sing it, personally I can feel that wah ini you're really in love gitu loh. Oh. Apakah itu yang dicari? Iya, jadi aku emang dari awal kayak aku kayak mikirin selama ini aku mengutamakan gimana caranya supaya orang suka. Tapi ternyata aku lupa kalau aku harus suka dulu sama lagunya. Baru aku bisa bikin orang suka sama lagunya. Jadi makanya akhirnya aku kayak ya udah pokoknya kita bikin lagu yang aku suka, baru abis itu kita pikirin gimana supaya orang suka gitu. Kita cuman bisa, menurut aku kita cuman bisa meyakinkan orang lain kalau kita sendiri udah yakin gitu. Gimana Betul kita mau sekali. bikin orang lain suka kalau kita sendiri nggak suka gitu kan. Betul. Gitu. Semoga nyampe sih. Kalau di sini nyampe ya Nyampe. tadi ya. Amin. Kita lihat tembus kamera atau nggak, boleh komen guys. Tembus kamera nggak tadi? Perasaan ketika menyanyi. Kamu gini juga gak? Apa? Gen Z kan suka kayak dia tuh. Tuh, cuma kamu yang seperti itu Mon. Aku kayaknya enggak ya. Iya enggak Atau ya. nggak sadar ya. Atau suka gitu. Iya nggak sih, dari duduknya, dari cara ngomong dia lebih Miss Indo daripada diriku. Nggak ada, mana ada. Kamu tuh kayak TikTok syndrome yang begini terus, tapi kamu gini terus ya. Gitu. Aku tuh cuma takut kalau misalnya dikasih kesempatan di mimbar ngomong terus tiba-tiba aku dan Thank saya you. percaya. Asik. Aku Mon, selama nggak ada jangan ya. musik aku aman. Tapi jangan pernah kasih musik sama aku. Kamu Hancur udah dunia ini. jerak-jerak. Iya, nanti bora-bora. takutnya kan. Tuh kan nggak ada musiknya. jadi Jangan apa? dipancing Kak. Ya ikan nyanyi aja kamu. Iya, iya, iya. Bora-bora. Iya, tapi cuma tahu itu aja. Tuh kan tuh. Nah ini kalau ini Orang gila bukan gitu. ya kadang-kadang kita udah sindrom ya. Tapi kan lucu guys, nggak apa, you guys be you. Iya, Iya, fine. benar. Di It's Gen Z, fine. so what? Aku malah Long as pengen sih positive, kalau why aku, iya kalau aku tahu caranya gimana, aku mau. Gitu. Gimana? Mau. Iya. Mau. Tapi aku belum terbiasa aja nanti ya. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat dengan kalian Kita berdua bahaya ya. Iya bahaya ini Sudah kalau jam disatukan begini emang. ternyata. Cobalah kau kasih quotes penutup lah buat kita. Oke. Bener gak itu? Kalau dari aku buat teman-teman,
mungkin yang nonton ini mungkin seumuran aku, jadi di umur ini harus banget menggunakan segala kesempatan yang ada, jangan takut buat mencoba, dan juga kalau misalnya kita mikirin kata-kata orang itu kita nggak akan mulai-mulai, jadi stop buat dengerin kata orang, harus berani mulai karena semuanya dari diri kita sendiri. Dan kalau misalnya berbicara tentang pilihan, menurut aku semua itu lebih ke prioritas. If you never try, you will never know. Wih, Lebih baik tepuk tangan kamu gagal dulu. karena mencoba daripada tidak pernah tahu karena tidak pernah mencoba. Asik. Tepuk tangan Malu dulu. dah, Wah, tepuk Very tangan. inspiring. Nah, Miss Nashwa from Medan. Aduh, jangan digituin dong. Nanti jadi ada lagi keinginannya, jadi makin banyak. Oh, Pak, kita panas-panasin. Oh iya, makin kita Aduh, komporin. nanti jadi makin banyak yang kubuat. Aku udah mau pecah, Pak. Iya sih, udah terlalu pecah banyak malah dia. Biarlah dia fokus di sini dulu. Tapi anyway, thank you so much Nashwa. Amin. Kita berdua sangat terinspirasi Thank you, jujur Kakak. dari kamu. Dan Aku terima yang kasih doang juga yang sudah makasih. berlogat Medan dengan aku karena kangen Iya. kali aku ngomong Medan, cuma Iya nggak ada yang bisa di sini. Rindu kakak kan. Rindu Itu, aku. makanya apa? Harus sering-sering undang aku. Boleh. Aku bajak pula podcast ini. Aku makasih ya kak udah diundang. Thank you, Nashwa. Terima kasih. Thank you. Anyway, thank you so much guys for watching podcast today. Thank you Nashwa. Thank you, Kakak. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan mungkin bisa komen-komen di bawah support untuk Nashwa ya. So thank you. I will see you on the next episode.